Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat, dan di antara rahmat Allah yang luar biasa adalah rahmat Allah berikan kepada hati kita kecintaan kepada ilmu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah berikan kepahaman dalam ad-din. Dan ad-din di sini seperti dalam syarah hadis Ummus Sunnah, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa yang datang?" Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di saat itulah Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan kalian dinakum, agama-agama kalian. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, din yang dimaksud dalam hadis, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah berikan kepahaman dalam din. Berarti apa? Berarti agama ini seluruhnya. Dan ketika menyebutkan tentang fikih, para ulama mengatakan bahwa fikih ada fikhul akbar dan ada fikhul asghar. Dan fikhul akbar adalah tentang akidah. Sebagaimana satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam masalah akidah yang dikenal dengan Fiqhul Akbar. Karya siapa itu? Karya siapa? Fiqhul Akbar. Karya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Namun ada satu kitab Fiqhul Akbar juga yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam kitabnya Manhaju Ahli Sunnah, Manhaju Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, membantah bahwa kitab Fiqhul Akbar yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i tidaklah sahih, dengan alasan para ulama tidak pernah menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menulis kitab yang berjudul Fiqhul Akbar. Di dalam biografi Al-Imam Asy-Syafi'i tidak ada. Dan termasuk juga di antara bantahan yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya adalah bahwa Al-Imam Syafi'i kalamnya tidak seperti kalam penulis kitab Fiqhul Akbar.
Dan di dalam kitab Fiqhul Akbar yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bahasanya bahasa ahlul kalam. Maka untuk itu dari sini kita mendapatkan satu pelajaran besar bahwa ternyata mempelajari satu kitab, keotentikan kitab tersebut sangat dipentingkan, sangat utama sekali. Apakah betul sahih dari seorang imam yang dinisbatkan kitab itu kepadanya, dan itu akan diketahui oleh para ulama. Karena para ulama kita mencatat ilmu bukan hanya ilmunya, tapi juga mencatat orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Ya. Dan nanti orang-orang yang hadir di majelis ilmu para ulama nanti akan dilihat oleh mereka siapa yang sering hadirnya dan yang bagus tulisannya atau yang paling mendapatkan keseriusan ketika belajar itu. Seperti kitab Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, itu riwayat yang dipakai oleh para ulama untuk kitab beliau tersebut sahih absah, itu riwayatnya Abdus rahimahullah ta'ala. Ikhwati fillah, sore ini kita mulai membuka satu kitab yang berjudul Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari lil Imam Al-Barbahari. Baik. Dan kitab ini adalah kitab yang memuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kadang dari kitab para ulama tersebut tidak hanya menjelaskan akidah Ahlussunnah, tapi juga sebagai bantahan terhadap ahlul bid'ah. Maka pembahasan tentang seperti pembahasan ini tidak hanya pembahasan akidah, tapi juga manhaj, tapi juga tentang manhaj. Ikhwati fillah, namun dikarenakan untuk kajian sebuah kitab itu perlu ada pendahuluan, maka pekan ini saya belum melanjutkan kitab yang kita bahas pekan yang lalu. Sebab pekan yang lalu pendahuluan juga, pekan ini juga pendahuluan. Dan insyaallah ta'ala pekan yang akan datang kita lanjutkan dulu kitab Aqidah dan Manhaj dari Syarh Sunnah lil Barbahari. Adapun Al-Wajiz insyaallah ta'ala 2 pekan ini. Jadi nanti pekan 1 dan 2 itu kitab Al-Wajiz, pekan 3 dan 4. Betul dong? Pekan 3 dan 4 nanti pembahasan apa? Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Baiklah. Di antara pendahuluan yang penting dalam bab ini, dalam mengkaji akidah, seharusnya kita mempelajari satu tema besar yang berjudul Al-Madkhal li Dirasat Al-Aqidah Al-Islamiyah, atau Madkhal li Dirasati Al-Aqidah Al-Islamiyah, pengantar untuk mempelajari akidah Al-Islamiyah. Dulu pertama kali saya mendengarkan pembahasan ini dari muhadarahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ya. Seingat saya ada 4 file pembahasan beliau tentang perkara ini. Dan saya ada tulisan dulu berasal dari kitab, dari muhadarah beliau ini awalnya tentang pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di perpustakaan itu ada 2 kitab. Saya bawa satu, Madkhal li Dirasat Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ya. Antum bayangkan setebal ini kitab para ulama untuk menjelaskan pengantar. Berarti itu menunjukkan betapa pentingnya sebuah pengantar. Ya. Dan setiap keilmuan ada pengantarnya. Baiklah. Karena keterbatasan ilmu dan waktu, kita ambil poin penting dan kita
mencoba meringkasnya. Ketika belajar ilmu akidah, yang terbayang dalam pikiran antum apa dulu kira-kira? Ketika belajar tentang ilmu akidah, yang terbayang dalam pikiran apa kita apa? Kira-kira apa? Apa itu? Yang terbayang ketika belajar ilmu akidah apa? Kan kalau kita belajar mungkin ilmu fisika atau matematika, yang terbayang oh begini. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika belajar ilmu akidah, kalian tahu apa yang terbayangkan ketika belajar ilmu akidah? Apa itu yang terbayang? Kalau mau belajar ilmu akidah, yang terbayang apa sih? Dalam bayangan pikiran kita apa? Apa maksudnya? Tauhid. Terus? Dasar-dasar keimanan. Terus apa lagi itu? Kira-kira apa lagi? Baik. Di situlah pentingnya kita mempelajari satu pengantar lebih lengkap. Ini harus buat daurah khusus. Dulu kita bahas tentang pengantar ilmu akidah itu ada berapa file saja kan? Masih ingat rekamannya itu? 8 atau 7? Ya begitulah ya. Jadi ada tidak cukup satu majelis. Maka sekarang poin penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ketika kita berakidah, yang paling penting itu akidah kita kokoh, betul tidak? Kuat. Sahih? Untuk apa kita berakidah kalau akidah kita tidak kokoh, tidak kuat? Dan ketika para ulama menyebutkan definisi akidah, di antaranya ar-rabtu bil quwwah, mengikat dengan kuat. Kalau ikatan yang paling penting adalah ikatan yang kuat. Seperti ikatan pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidha. Apa itu? Ikatan yang kuat. Sampai-sampai kalau ada seorang akhwat, kalau rasa tidak kuat, tidak percaya dia tidak bisa terima, dia butuh ikatan yang kuat. Maka untuk itu, di dalam akidah atau di dalam berakidah, yang paling penting ikatan itu kuat. Biasanya kalau ikatan, yang buat ikatan itu kuat apa? 1, talinya, betul? 2, cara mengikatnya. 3, tempat gantung ikatan itu kan. Orang yang mengikatnya itu ikatannya bagus, dia mengamalkannya bagus. Dalam ilmu akidah betul-betul serius. Kemudian talinya juga kokoh, kuat. Kemudian tempat bersandarnya itu mantap. Maka para ulama menyebutkan tentang masdar talaqi wal istidlal atau masdar maraji' ilmu akidah itu harus jelas. Referensi, tempat bergantung kita, tempat berpijak kita dalam akidah itu harus jelas. Sekalipun talinya kokoh kuat, tapi ditempatkan, diikatkan di kayu yang lapuk, akhirnya apa? Yang terjadi tidak akan bisa menyelamatkan kita di saat kita bergantung, bergayut. Apa Indonesianya? Bergayut bahasa Indonesia. Barakallahu fiikum. Jadi disinilah pentingnya pijakan. Maka untuk itu ya ikhwan, ikhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menjelaskan kepada kita ketika kita belajar tentang
ilmu akidah, referensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Harus jelas. Kalau tidak jelas, tidak bisa. Bosan? Coba tab dari sini. Dan para ulama kita telah menyusun kitab-kitab akidah dengan sangat jelas, detail dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Maka kalau ada orang-orang yang menuduh kita Ahlus Sunnati wal Jamaah berakidah dengan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, atau berakidah dengan akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia sungguh keliru. Orang yang seperti itu telah keliru. Kenapa? Karena sejatinya as-salafiyun, salafi, penisbatan dirinya terhadap kata salaf, makna salaf adalah generasi terdahulu, bukanlah isapan jempol. Tetapi akidah salaf betul-betul merujuk kepada generasi salaf terdahulu, generasi yang disebutkan oleh para ulama, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik generasi adalah generasiku, kemudian satu kurun setelahnya, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Dan Masya Allah, ternyata para ulama salaf di abad ini, as-salafiyun di abad ini, tetap senantiasa mempelajari kitab-kitab akidah generasi terdahulu. Bahkan silakan antum cari, tidak ada yang terdepan. Ini saya anjurkan dengarkan kajian apa saja kan. Ada Minhaj Firqatin Najiyah yang saya sampaikan di Sungai Bawang kemarin. Itu rekomendasi sekali untuk membuka pikiran untuk bab ini, ya. Di pertemuan yang keempat. Baik. Ikhwati fillah, silakan dilihat ketika kita mencari siapa yang mengajarkan kitab-kitab akidah ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah, yang terdepan adalah para ulama salafi. Bahkan hampir tidak ada selain dari Ahlus-Sunnah wal Jamaah salafiyun hari ini yang mengajarkan dengan serius kitab-kitab akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah tersebut. Maka kalau ada ustaz tenar, kalau ada ustaz yang lagi populer, ngetren, maka cari saja pelajaran akidah yang diajarkan kitab apa. Sebab kita sama maklum bahwa ciri khas dakwah Ahlus-Sunnah wal Jamaah berdakwah di atas ilmu, berdakwah kepada tauhid. Dan tauhid adalah pembahasan pertama dan utama di dalam ilmu akidah. Maka ketika kita belajar Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, ini juga untuk menepis tuduhan bahwa kita pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab semata, tidak. Namun walaupun demikian, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menisbatkan diri kepada Wahabi, dan sejatinya bukan mereka yang menisbatkan, namun orang lain yang menuduh dengan tuduhan pengikut Wahabi, namun di kemudian hari yang dituduhkan itu, orang-orang itu pun dengan berbangga mengatakan, in kana tabi Ahmadi Wahabi fa anal mukirru bi annani Wahabi. Sekiranya pengikut setia Nabi Muhammad itu disebut Wahabi, maka saya memproklamirkan diri saya adalah seorang Wahabi. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita lihat bagaimana kitab-kitab akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Dan ini ada dua kitab, saya bawa satu, Madkhal di Dirasat Al-Aqidah Al-Islamiyah, ya. Antum bayangkan setebal ini kitab para ulama untuk menjelaskan pengantar. Berarti itu menunjukkan betapa pentingnya sebuah pengantar.
Dan setiap keilmuan ada pengantarnya. Baiklah, karena keterbatasan ilmu dan waktu, kita ambil poin penting dan kita mencoba meringkasnya. Ketika belajar ilmu akidah, yang terbayang dalam pikiran antum apa dulu kira-kira? Ketika belajar tentang ilmu akidah, yang terbayang dalam pikiran apa kita apa? Kira-kira apa? Apa ini? Yang terbayang ketika belajar ilmu akidah apa? Kan kalau kita belajar mungkin ilmu fisika atau matematika, yang terbayang oh begini. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika belajar ilmu akidah, kalian tahu apa yang terbayangkan ketika belajar ilmu akidah? Apa itu yang terbayang? Kalau mau belajar ilmu akidah, yang terbayang apa sih? Dalam bayangan pikiran kita apa? Apa maksudnya? Tauhid. Terus? Hah? Dasar-dasar keimanan. Terus apa lagi itu? Kira-kira apa lagi? Baik. Di situlah pentingnya kita mempelajari satu pengantar lebih lengkap. Ini harus buat daurah khusus. Dulu kita bahas tentang pengantar ilmu akidah itu ada berapa file saja kan? Masih ingat rekamannya itu? 8 atau 7? Ya kayak gitulah ya. Jadi ada tidak cukup satu majelis. Maka sekarang poin penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ketika kita berakidah, yang paling penting itu akidah kita kokoh, betul tidak? Kuat. Sahih. Untuk apa kita berakidah kalau akidah kita tidak kokoh, tidak kuat? Dan ketika para ulama menyebutkan definisi akidah, di antaranya ar-rabtu bil quwwah, mengikat dengan kuat. Kalau ikatan yang paling penting adalah ikatan yang kuat. Seperti ikatan pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidha. Apa itu? Ikatan yang kuat. Sampai-sampai kalau ada seorang akhwat, kalau rasa tidak kuat, tidak percaya dia tidak bisa terima, dia butuh ikatan yang kuat. Maka untuk itu, di dalam akidah atau di dalam berakidah, yang paling penting ikatan itu kuat. Biasanya kalau ikatan, yang buat ikatan itu kuat apa? Satu, talinya, betul? 2, cara mengikatnya. 3, tempat gantung ikatan itu kan. Orang yang mengikatnya itu ikatannya bagus, dia mengamalkannya bagus. Dalam ilmu akidah betul-betul serius. Kemudian talinya juga kokoh, kuat. Kemudian tempat bersandarnya itu mantap. Maka para ulama menyebutkan tentang masdar talaqi wal istidlal atau masdar maraji' ilmu akidah itu harus jelas. Referensi, tempat bergantung kita, tempat berpijak kita dalam akidah itu harus jelas. Sekalipun talinya kokoh kuat, tapi ditempatkan, diikatkan di kayu yang lapuk, akhirnya apa? Yang terjadi tidak akan bisa menyelamatkan kita di saat kita bergantung, berapa namanya itu? Bergayut. Apa Indonesianya? Bergayut bahasa Indonesia. Barakallahu fiikum. Jadi disinilah pentingnya pijakan. Maka untuk itu ya ikhwan, ikhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala,
Maka para ulama menjelaskan kepada kita ketika kita belajar tentang ilmu akidah, referensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Harus jelas. Kalau tidak jelas, tidak bisa. Bosan? Coba tab dari sini. Dan para ulama kita telah menyusun kitab-kitab akidah dengan sangat jelas, detail dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Maka kalau ada orang-orang yang menuduh kita Ahlussunnah wal Jamaah berakidah dengan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab atau berakidah dengan akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia sungguh keliru. Orang yang seperti itu telah keliru. Kenapa? Karena sejatinya as-salafiyun, salafi, penisbatan dirinya terhadap kata salaf, makna salaf adalah generasi terdahulu, bukanlah isapan jempol. Tetapi akidah salaf betul-betul merujuk kepada generasi salaf terdahulu, generasi yang disebutkan oleh para ulama, oleh Nabi SAW, generasi yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik generasi adalah generasiku, kemudian satu kurun setelahnya, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Dan Masya Allah, ternyata para ulama salaf di abad ini, as-salafiyun di abad ini, tetap senantiasa mempelajari kitab-kitab akidah generasi terdahulu. Bahkan silakan antum cari, tidak ada yang terdepan. Ini saya anjurkan dengarkan kajian apa saja kan. Ada Minhaj Firqatin Najiyah yang saya sampaikan di Sungai Bawang kemarin. Itu rekomendasi sekali untuk membuka pikiran untuk bab ini, ya. Di pertemuan yang keempat. Baik. Ikhwati fillah, silakan dilihat ketika kita mencari siapa yang mengajarkan kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang terdepan adalah para ulama salafi. Bahkan hampir tidak ada selain dari Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun hari ini yang mengajarkan dengan serius kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Maka kalau ada ustaz tenar, kalau ada ustaz yang lagi populer, ngetren, maka cari saja pelajaran akidah yang diajarkan kitab apa. Sebab kita sama maklum bahwa ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah berdakwah di atas ilmu, berdakwah kepada tauhid. Dan tauhid adalah pembahasan pertama dan utama di dalam ilmu akidah. Maka ketika kita belajar Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, ini juga untuk menepis tuduhan bahwa kita pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab semata, tidak. Namun walaupun demikian, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menisbatkan diri kepada Wahabi dan sejatinya bukan mereka yang menisbatkan, namun orang lain yang menuduh dengan tuduhan pengikut Wahabi, namun di kemudian hari yang dituduhkan itu, orang-orang itu pun dengan berbangga mengatakan in kana tabi Ahmadi Wahabi fa anal mukirru bi annani Wahabi. Sekiranya pengikut setia Nabi Muhammad itu disebut Wahabi, maka saya memproklamirkan diri saya adalah seorang Wahabi. Ikhwati fillah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita lihat bagaimana kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Dan ini juga di antara kitab yang ditulis di abad ini karya Al-Imam Ibnu Mandah yang berjudul Al-Iman. Beliau wafat 395 Hijriyah dan abad ke-5 Hijriyah.
Abad kelima Hijriyah ada seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i yang berjudul Syarh Ushulil I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi siapapun yang ingin mempelajari akidah Imam Syafi'i, ternyata ulama Syafi'i sudah menulis kitab di antaranya ini. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan di abad ini, abad kelima Hijriyah ini pula lah Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, ini lagi-lagi bermazhab Syafi'i, menulis satu kitab yang berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Berarti dari urutan umurnya Al-Imam Al-Barbahari atau lahirnya kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari lebih duluan dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian ada satu kitab lagi. Kalau kita ingin mengkaji secara serius tentang atau lebih spesifik tentang keyakinan Imam Asy-Syafi'i, ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakkari. Beliau wafat tahun 486 Hijriyah yang berjudul I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi jelas, sehingga di tengah-tengah masyarakat yang bermazhab Syafi'i nampak. Kemudian abad ke-6 Hijriyah. Abad ke-6 Hijriyah, di antara ulama yang terkenal menulis kitab tentang akidah ini adalah kitab Al-I'tiqad karya Abu Ya'la. Dan di zaman ini juga ada satu kitab yang terkenal dengan Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, argumentasi penjelas syariat karya Imam Abu Qasim At-Taimi Asy-Syafi'i. Dan yang terkait dengan apa? Dengan akidah dan manhaj juga ada karya Al-Imam At-Tartusi yang berjudul Kitabul Hawadits wal Bidah. Lanjut ke abad 7 Hijriyah. Abad 7 Hijriyah ada satu kitab yang terkenal. Lebih spesifiknya pembahasan kitab ini adalah tentang kaidah-kaidah dalam sifat nama dan sifat Allah, Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Abad ke-8 Hijriyah. Di sinilah masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hidup. Maka beliau pun menulis kitab dengan kitab yang sangat banyak sekali. Di antaranya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Bayan Talbis Al-Jahmiyah fi Ta'sis Bid'ahihim wa Kalamiyah, membongkar tipu muslihat sekte Jahmiyah dalam membangun bid'ah dan ilmu kalam. Ya. Dan di abad ini, abad ke-8 Hijriyah ini, juga hidup seorang ulama besar yang bermadhab Syafi'i yang terkenal dengan kitabnya Siyaru A'lamin Nubala. Karya siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan ternyata beliau bermadhab Syafi'i. Dan sesungguhnya beliau juga di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menulis satu kitab Al-'Ulu li 'Aliyyil 'Azim, penjelasan tentang tingginya Allah. Maka kalau ada orang-orang yang bermadzhab Syafi'i tidak mengakui bahwa ulama mazhab Syafi'i mengakui ketinggian Allah di atas langit, maka hendaklah membaca atau coba dibacakan kitab Al-'Ulu karya Al-Imam Adz-Dzahabi ini. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan di zaman ini pula kitab ditulis oleh Al-Imam Abu Iz Al-Hanafi dengan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Banyak dari kalangan guru-guru kita mengajarkan kitab akidah ini, itu mereka memulainya dengan kitab Aqidah At-Tahawiyah. Nanti yang lebih tinggi dari itu, pertama akidah Al-Wasithiyah dulu karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Dan setelah itu kitab Aqidah At-Tahawiyah. Ya.
Maka ketika ada orang-orang yang menganggap bahwa kita pengikutnya mazhab Ibnu Taimiyah, jika dipandang sepintas bisa saja orang mengatakan seperti itu. Sebab Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab dalam akidah itu tak tanggung-tanggung. Termasuk juga kitab At-Tis'iniyah, At-Tadmuriyah, dan sejumlah kitab-kitab yang lain yang terkait dengan akidah disebutkan oleh para ulama, hampir-hampir tidak ada golongan sesat, ya, melainkan beliau membantahnya. Atau siapapun golongan sesat, beliau bantah. Maka ketika hadirnya ulama salafiyun hari ini hidup di zaman banyaknya fitnah, maka ulama salafiyun banyak membawakan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Akhirnya mereka menuduh ulama-ulama salafiyun berakidah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun ada yang bagus juga sebenarnya pernyataan ya dari sebagian asatizah dan juga para masyayikh kita sesungguhnya, bahwa saya lebih senang seperti Ustaz Arif saya dengar Muhammad Arif hafizahullah taala, saya lebih senang kalau dinisbatkan orang kepada At-Taimi ketimbang Wahabi, kata beliau. Karena saya lebih banyak sebenarnya lebih banyak belajar dari akidahnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Allahu akbar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala luar biasa dalam perkara ini. Ya. Namun kalau kita dengar ternyata kitab yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan segala kandungan akidah yang sahihah itu tidak terlepas dari riwayat kitab-kitab dan keyakinan para ulama sebelumnya. Ikhwati fillah. Bahkan nanti ketika ada orang yang mengatakan bahwa kalian Wahabi belajar kitabnya kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Tidak, ternyata juga sebelumnya ada kitab yang ditulis dengan nama kitab At-Tauhid. Maka di abad ke-9 Hijriyah itu di antara kitab yang ditulis adalah Tajridut Tauhid Al-Mufid, pemurnian tauhid karya Al-Imam Al-Maqrizi. Dan sejatinya beliau yang hidup di tahun 766 Hijriyah sampai 845 Hijriyah ini adalah seorang Asy-Syafi'i, bermadzhab Asy-Syafi'i. Bahkan di abad ini juga ada kitab yang sudah membantah tasawuf yang berjudul Nasra' Tasawuf, kebinasaan tasawuf karya Al-Allamah Al-Biqai, dan beliau juga Asy-Syafi'i. Allahu akbar. Itu ke-9 Hijriah. Sekarang kita masuk ke 10 Hijriah. 10 Hijriah ini di antara kitab yang ditulis adalah karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala yang berjudul Miftah Al-Jannah fi Ihtijaj Abi As-Sunnah, kunci-kunci surga dalam berhujjah dengan sunnah. Demikian juga Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida', perintah untuk mengikuti sunnah dan larangan untuk berbuat bid'ah, karya Al-Imam Al-Allamah As-Suyuti. Abad ke-11 Hijriyah. Ini ke-11 Hijriyah ini di antara kitab yang ditulis ya oleh ulama Ali Al-Qari Al-Hanafi, Adillah Mu'taqad Abi Hanifah fi abawai Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dalil-dalil keyakinan Abu Hanifah mengenai orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kitab yang ditulis oleh Syamsuddin Al-Balbani Al-Hambali, Mukhtasar Nihaya Al-Mubtadi'in fi Usuluddin, ringkasan akidah untuk para pemula. Dan di abad ke-12 Hijriyah, ikhwati fillah, di antara yang menulis kitab adalah karya Al-Imam Al-Amir As-San'ani yang berjudul Raf'ul Athar li Ibtal Adillah Al-Qailina bi Fana'in Nar. Ini satu kitab yang menyingkap kebatilan argumentasi golongan yang meyakini fananya neraka. Baik. Kemudian abad berikutnya, abad yang ke-13 Hijriah, ada kitab yang lain tidak saya bacakan. Abad ke-13 Hijriah, disinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup.
Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Artinya beliau ini itu di awal abad ke-13 Hijriah, di akhir abad ke-12 Hijriah. Makanya para ulama menyebutkan beliau ini di antara mujaddid. Nah, itulah kitab beliau Al-Usulul Thalatha. Apa lagi? Kitabut Tauhid, Qawaidul Arba'. Ya, termasuk Kashfus Syubhat. Ya. Bahkan beliau juga menulis kitab Masailul Jahiliyah. Namun sebenarnya zaman ini bukan hanya beliau yang menjelaskan akidah yang sahihah dan menulis kitab tentang i'tiqad yang benar ini. Al-Iqdus Samin fi Bayan Al-Masailid Din. Ini karya Al-Allama Ali bin Muhammad As-Suwaidi Asy-Syafi'i. Wafat 1237 Hijriah. Dan sebenarnya Al-Imam Syaukani di zaman ini juga sudah menulis kitab bantahan yang menjelaskan tentang haramnya meninggikan kubur untuk menyelamatkan umat ketika itu dari kesyirikan menyembah para penghuni kubur atau melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Syarhus Sudur fi Tahrimi Raf'il Kubur. Jadi tidak hanya di zaman ini saja. Berlanjut terus estafet mata rantai kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan oleh para ulama di abad ke-14 Hijriah, di antaranya Sad al-adab ala man sabba al-ashab. Ya, timpaan azab buat orang yang mencela para sahabat. Ini karya Al-Allama Abul Ma'ali Al-Alusi yang wafat 1342 Hijriah. Abad ke-15 Hijriah. Ini zamannya siapa? Zamannya 14 Hijriah, berarti zamannya siapa? Zaman siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab akidah, di antaranya Al-Aqidah As-Sahihah. Ya, akidah yang benar. Dan lawan-lawannya. Syekh Utsaimin itu kan wafat 1420 Hijriah. Ya. Termasuk juga Mukhtasar Al-Ulu, ringkasan karya Al-Imam Az-Zahabi. Ini karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Az-Zahabi itu menjelaskan kepada kita tentang ketinggian Allah. Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani meringkasnya. Termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antara ulama yang terdepan di abad 14 Hijriah mengajarkan kitab akidah as-sahihah yang berjudul Al-Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kitab-kitab beliau yang lain. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala lebih sedikit belakangan, tapi hanya bedaan beberapa waktu saja. Ya. Syekh bin Baz 1420, Syekh Al-Albani 1420, Syekh Ibnu Utsaimin 1421. Dan ulama-ulama di zaman kita ini, kita abad berapa? 14 atau 15? Abad 15. Abad 15. Baik. Karena kita berada baru 1444 Hijriah, baru 40% dari 100 tahun ya kita pakai, atau 43% baru yang lewat. Artinya kita hidup di abad ke-15 Hijriah. Kalau sekarang, la ilaha illallah, betul-betul luar biasa para ulama menulis kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau kita lihat kitab-kitab ini ditulis, ada yang kena permintaan tulis dan dijelaskan usul, pokok-pokok dan poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu oleh para ulama kita. Namun ada juga kitab yang ditulis untuk membantah. Untuk membantah. Dan di zaman kita ini, ikhwati fillah, para ulama kita menulis kitab itu luar biasa. Misalkan tidak adanya seorang imam menulis kitab
ya, tentang akidah, namun pasti mereka berakidah. Seperti Al-Imam Syafi'i tidak menulis kitab dalam akidah, akhirnya ditulis oleh para ulama dan para penuntut ilmu, baik dalam dunia perkuliahan seperti tesis dan disertasinya dan penelitian-penelitian lain. Akidah Al-Imam Syafi'i atau seperti ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil tersebut dengan judul Manhaju Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Metode Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan akidah. Diteliti kitab-kitabnya, diteliti penjelasan muridnya. Dan itu banyak sekali. Geliat pengkajian ilmu akidah di zaman kita ini luar biasa. Jadi sebenarnya kita hidup di abad yang tengah apa? Hidupnya keilmuan akidah dan hadis. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Dan itulah di universitas seperti Islam Madinah setiap tahun melahirkan sekian banyak para penuntut ilmu, ya, yang mutakhasis dalam akidah ini. Luar biasa. Maka untuk itu rasanya di zaman kita ini ketika kita tidak belajar lagi atau tidak mengerti tentang akidah, tidak mengetahui kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sungguh sangat keliru kita. Baiklah. Ini sedikit saya tambahkan. Sebenarnya di dalam kitab-kitab seperti Sahih Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, sebenarnya juga ada penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh dalam Sahih Muslim terdapat bab-bab yang membahas akidah seperti Kitabul Iman, Kitabul Qadar, itu terdapat di dalam Sahih Muslim. Demikian pula di dalam kitab-kitab ilmu hadis yang lainnya. Tidak mungkin para ulama kita tidak perhatian terhadap akidah. Allahu Akbar. Maka untuk itu, ya, manakala kita baca kitab hadis ini, kita dapatkan kitab Al-Iman atau kitab As-Sunnah, itu isinya adalah tentang akidah dan manhaj. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka kalau ada yang menuduh kita berakidah dengan akidah Wahabi atau pengikut Ibnu Taimiyah, sebenarnya dia keliru. Namun di sisi lain kita juga sesungguhnya keliru kalau belajarnya hanya baru salah satu usul, kitab tauhid atau kitab akidah al-wasitiyahnya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak ada masalah, bahkan hebat, luar biasa, bagus sekali. Tapi wajar orang menyebut kita pengikut Wahabi atau Taimi, pengikutnya Imam Ibnu Taimiyah, ya. Namun kalau disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah mujassimah, ini keliru sekali. Ala kulli hal, yang paling penting sebagai seorang yang mencintai ilmu dan ahli ilmu, maka sudah selayaknya, bahkan sudah sepantasnya kita terus mengkaji kitab-kitab generasi salaf terdahulu. Allahu Akbar. Ya, seperti Ushul Sunnah Al-Imam Ahmad, ya, seperti Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari ini, seperti Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani, seperti Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis karya Al-Imam As-Sabuni, seperti As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim, Ushul Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi, dan banyak kitab-kitab ulama Ahlussunnah yang lain, luar biasa lagi. Maka berupaya untuk terus mengkaji sampai ke kitab induk, sebab nanti kitab-kitab generasi terdahulu seperti kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis itu model kitab yang menyebutkan periwayatan. Luar biasa. Sebutkan riwayatnya sehingga memberikan keyakinan kepada kita, Masya Allah begini toh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini pembahasan disebut dengan rujukan-rujukan otentik akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, sampailah ke zaman kita. Baik. Terkait Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari ini, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya,
ada baiknya kita Muhammad bin Abdul Wahab hidup. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Artinya beliau ini itu di awal abad ke-13 Hijriah, di akhir abad ke-12 Hijriah. Makanya para ulama menyebutkan beliau ini di antara mujaddid. Nah, itulah kitab beliau Al-Usulul Thalatha. Apa lagi? Kitabut Tauhid, Qawaidul Arba'. Ya, termasuk Kasyfus Syubhat. Ya. Bahkan beliau juga menulis kitab Masailul Jahiliyah. Namun sebenarnya zaman ini bukan hanya beliau yang menjelaskan akidah yang sahihah dan menulis kitab tentang i'tiqad yang benar ini. Al-Iqdus Samin fi Bayan Al-Masailid Din. Ini karya Al-Allamah Ali bin Muhammad As-Suwaidi Asy-Syafi'i. Wafat 1237 Hijriah. Dan sebenarnya Al-Imam Syaukani di zaman ini juga sudah menulis kitab bantahan yang menjelaskan tentang haramnya meninggikan kubur untuk menyelamatkan umat ketika itu dari kesyirikan menyembah para penghuni kubur atau melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Syarhus Sudur fi Tahrimi Raf'il Kubur. Jadi tidak hanya di zaman ini saja. Berlanjut terus estafet mata rantai kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan oleh para ulama di abad ke-14 Hijriah, di antaranya Sad al-adab ala man sabba al-ashab. Ya, timpaan azab buat orang yang mencela para sahabat. Ini karya Al-Allamah Abul Ma'ali Al-Alusi yang wafat 1342 Hijriah. Abad ke-15 Hijriah. Ini zamannya siapa? Zamannya 14 Hijriah, berarti zamannya siapa? Zaman siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab akidah, di antaranya Al-Aqidah As-Sahihah. Ya, akidah yang benar dan lawan-lawannya. Syekh Utsaimin itu kan wafat 1420 Hijriah. Ya, termasuk juga Mukhtasar Al-Ulu, ringkasan karya Al-Imam Az-Zahabi. Ini karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi Imam Az-Zahabi itu menjelaskan kepada kita tentang ketinggian Allah. Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani meringkasnya. Termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antara ulama yang terdepan di abad 14 Hijriah mengajarkan kitab akidah as-sahihah yang berjudul Al-Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kitab-kitab beliau yang lain. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala lebih sedikit belakangan, tapi hanya bedaan beberapa waktu saja. Ya. Syekh bin Baz 1420, Syekh Al-Albani 1420, Syekh Ibnu Utsaimin 1421. Dan ulama-ulama di zaman kita ini, kita abad berapa? 14 atau 15? Abad 15. Abad 15. Baik. Karena kita berada baru 1444 Hijriah, baru 40% dari 100 tahun ya kita pakai, atau 43% baru yang lewat. Artinya kita hidup di abad ke-15 Hijriah. Kalau sekarang, la ilaha illallah, betul-betul luar biasa para ulama menulis kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau kita lihat kitab-kitab ini ditulis, ada yang kena permintaan tulis dan dijelaskan usul, pokok-pokok dan poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu oleh para ulama kita. Namun ada juga kitab yang ditulis untuk membantah. Untuk membantah. Dan di zaman kita ini, ikhwati fillah, para ulama kita menulis kitab
itu luar biasa. Misalkan tidak adanya seorang imam menulis kitab ya tentang akidah, namun pasti mereka berakidah. Seperti Al-Imam Syafi'i tidak menulis kitab dalam akidah, akhirnya ditulis oleh para ulama dan para penuntut ilmu, baik dalam dunia perkuliahan seperti tesis dan disertasinya dan penelitian-penelitian lain, akidah Al-Imam Syafi'i, atau seperti ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil tersebut dengan judul Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Metode Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan akidah. Diteliti kitab-kitabnya, diteliti penjelasan muridnya. Dan itu banyak sekali. Geliat pengkajian ilmu akidah di zaman kita ini luar biasa. Jadi sebenarnya kita hidup di abad yang tengah apa? Hidupnya keilmuan akidah dan hadis. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Dan itulah di universitas seperti Islam Madinah setiap tahun melahirkan sekian banyak para penuntut ilmu ya, yang mutakhassis dalam akidah ini. Luar biasa. Maka untuk itu rasanya di zaman kita ini ketika kita tidak belajar lagi atau tidak mengerti tentang akidah, tidak mengetahui kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sungguh sangat keliru kita. Baiklah. Ini sedikit saya tambahkan, sebenarnya di dalam kitab-kitab seperti Sahih Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, sebenarnya juga ada penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh dalam Sahih Muslim terdapat bab-bab yang membahas akidah seperti Kitabul Iman, Kitabul Qadar, itu terdapat di dalam Sahih Muslim. Demikian pula di dalam kitab-kitab ilmu hadis yang lainnya. Tidak mungkin para ulama kita tidak perhatian terhadap akidah. Allahu Akbar. Maka untuk itu ya, manakala kita baca kitab hadis ini, kita dapatkan kitab Al-Iman atau kitab As-Sunnah, itu isinya adalah tentang akidah dan manhaj. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka kalau ada yang menuduh kita berakidah dengan akidah Wahabi atau pengikut Ibnu Taimiyah, sebenarnya dia keliru. Namun di sisi lain kita juga sesungguhnya keliru kalau belajarnya hanya baru salah satu usul, kitab tauhid atau kitab akidah al-wasitiyahnya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak ada masalah, bahkan hebat, luar biasa, bagus sekali. Tapi wajar orang menyebut kita pengikut Wahabi atau Taimi, pengikutnya Imam Ibnu Taimiyah ya. Namun kalau disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah mujassimah, ini keliru sekali. Ala kulli hal, yang paling penting sebagai seorang yang mencintai ilmu dan ahli ilmu, maka sudah selayaknya, bahkan sudah sepantasnya kita terus mengkaji kitab-kitab generasi salaf terdahulu. Allahu Akbar. Ya, seperti Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad, ya, seperti Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari ini, seperti Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani, seperti Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis karya Al-Imam As-Sabuni, seperti As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim, Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi, dan banyak kitab-kitab ulama Ahlussunnah yang lain, luar biasa lagi. Maka berupaya untuk terus mengkaji sampai ke kitab induk, sebab nanti kitab-kitab generasi terdahulu seperti kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis itu model kitab yang menyebutkan periwayatan. Luar biasa. Sebutkan riwayatnya sehingga memberikan keyakinan kepada kita, Masya Allah begini toh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini pembahasan disebut dengan rujukan-rujukan otentik akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, sampailah ke zaman kita. Baik. Terkait Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari ini,
sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita ini untuk apa? Untuk sebagai alat memandikan jenazah anak beliau radhiyallahu taala anha sallallahu alaihi wasallam. Dan kata mereka para pakar sejarah, ini hebatlah orang Indonesia karena kafur ada dalam Al-Qur'an, ya. Ini namanya apa? Boleh dipercaya, boleh tidak. Sebab tidak susah yang memberikan bukti otentiknya, susah. Wallahu taala a'lam bis-shawab, ya. Tapi di sini Imam Al-Barbahari. Kemudian tidak ada referensi yang cukup menjelaskan secara detail tentang kelahiran beliau. Namun, ya, di sini kan disebutkan menurut penelitian saya. Siapa saya di sini ini siapa? Penulis kitab syarah ini. Penulis kitab syarah ini siapa? Beliau adalah Syekh Khalid Ar-Raddadi. Jadi menurut penelitian saya, kata beliau, Al-Imam Al-Barbahari ini beliau lahir di mana? Di mana? Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Jadi dulu itu para ulama banyak dari sana. Allahu Akbar. Sebagaimana yang dikenal dan masyhur di kalangan kaum muslimin dan para alim ulama. Jadi Al-Imam Al-Barbahari banyak bergaul dengan ulama, para ulama murid-murid Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau ini banyak mendapatkan ilmu dari Imam Ahmad, tapi beliau tak bertemu langsung, tetapi mengambil ilmu dari murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini juga memberikan bukti bahwa beliau ini tumbuh di kalangan para ulama. Ya. Maka di dalam catatan sejarah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala ini adalah seorang yang menonjol dalam petualangannya untuk mencari ilmu, perhatian besarnya terhadap al-ilmu ini, sehingga beliau mendapatkan banyak guru. Namun dalam literatur Islam hanya 2 orang saja disebutkan, Ahmad bin Muhammad Al-Hajjaj bin Abdul Aziz Abu Bakar Al-Marwazi, seorang imam, tokoh panutan, faqih, muhaddis, pemuka ulama Baghdad, dan sahabat karib Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari Abu Muhammad. Ya. Baik. Kedudukan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala ini, beliau seorang ulama yang disegani. Beliau tegas dan berani menyampaikan kebenaran. Ya. Beliau memiliki kedudukan yang luas, kedudukan yang tinggi. Majelis ilmunya dihadiri, dipenuhi oleh para ulama. Ya. Baik itu majelis ta'limnya dalam ilmu hadis, dalam athar, fikih, dihadiri oleh Imam Al-Hadis dan juga fikih. Sampai Abu Abdullah Al-Faqih mengatakan, jika ada orang yang berasal dari Baghdad sedang terhadap Abu Hasan bin Bashar dan Abu Muhammad Al-Barbahari, ketahuilah dia termasuk Ahlus Sunnah. Artinya di zaman itu memang sudah ada penisbatan itu kepada seorang, dia tuh berarti kan dia tokoh ulama Ahlus Sunnah. Kalau senang Ahlus Sunnah, itu di antara tanda-tandanya. Ya, ada seorang murid beliau yang bernama Ibnu Battah. Beliau menyebutkan, saya mendengar Al-Barbahari ketika seorang jemaah haji berkata, wahai kaumku, jika beliau butuh bantuan 100.000 dinar dan 100.000 dinar hingga 5 kali lipat, maka aku siap membantunya. Ibnu Battah berkata, jika beliau mengkendakinya, maka dia bisa memperolehnya dari para jamaahnya. Baik. Artinya di sini Al-Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan tentang terpujinya beliau. Beliau seorang faqih, ahli fikih, tokoh panutan, ulama termuka dari mazhab Hambali. Dan ada yang lebih dahsyat lagi, kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala tentang diri beliau ini, tidak tanggung-tanggung. Dan ini pujian yang seperti ini adalah di antara pujian yang mengembirakan kita ketika kita mempelajari kitab beliau, ya. Kitab beliau ini kan kitab tentang akidah. Jadi datang pujian yang seperti ini terhadap
Al-Imam Al-Barbahari, tentu bahagialah kita. Apa kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala? Kata beliau, dia seorang ulama pengumpul ilmu, zuhud dan tegas terhadap ahli bid'ah. Tegas terhadap ahli bid'ah. Baik. Mati lampu. Baik. Sedikit lagi insya-Allah taala. Jadi beliau ini jama'al ilmah wa zuhda dan kezuhudan, wa kana syadidan ala ahli bid'ah, ala ahli bid'ah. Jadi beliau ini wa kana syadidan, beliau ini keras ala ahli bid'ah, terhadap ahli bid'ah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan al-alimuz zahid al-faqihul hanbali, seorang alim yang zahid dan faqih Hanbali, wal wa'iz, beliau seorang pemberi nasihat, wa kana syadidan ala ahli bid'ah wal ma'asi, dan beliau adalah orang yang keras terhadap ahli bid'ah dan pelaku kemaksiatan, ya. Dan beliau juga seseorang yang sungguh sangat luar biasa, sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, beliau sangat berwibawa dan disegani oleh orang alim dan orang-orang yang awam. Kemudian di sini juga ada satu faedah dari sebenarnya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala juga menyebutkan tentang hal ini, ya. Dan sebenarnya Syekh Mustafa Al-Adawi juga mengambil fawaid, tapi walaupun beliau juga seorang peneliti, seorang alim al-hadis, namun beliau mengikuti gurunya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, bahwa menurut Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Al-Imam Al-Barbahari adalah seorang ulama Ahlussunnah dalam masalah akidah, tetapi dalam masalah ilmu hadis beliau adalah seorang yang tidak kuat. Dalam ilmu hadis tidak kuat. Artinya dalam ilmu hadis ya agak lemah. Dan itu penting untuk menjelaskan itu. Para ulama-ulama sebelumnya juga demikian. Dalam ilmu hadis ini butuh apa? Yarwihi adul dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dhabat, dan dhabat itu apa? Ada dhabat sadar dan ada dhabat kitab. Jadi ketika dalam masalah ilmu hadis beliau ini agak sedikit ya agak lemah, wallahu taala alam. Namun ketika ditanyakan kepada Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala apakah Syekh mencela Al-Imam Al-Barbahari, Syekh Mustafa Al-Adawi membantah orang yang menuduh bahwa Syekh Mustafa mencela beliau. Tidak, itu sebab kejahilan, kata Syekh Mustafa, untuk menjelaskan. Jadi beliau seorang ulama Ahlussunnah, tegas dalam masalah akidah, jelas. Tapi dalam masalah ilmu hadis tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan ketika seorang ayah kita tidak kuat dalam masalah hafalan, dalam masalah ilmu hadis, harus dijelaskan juga sebagaimana praktek ulama-ulama terdahulu ketika ditanya tentang ayah mereka dan ayah mereka tidak kuat dalam keilmuan hadis atau dalam dhabat, ya, agak lemah, maka juga diterangkan. Inilah cara-cara para ulama kita. Dan itulah tanda bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Ya, ada kekurangan, ada sisi plus dan minusnya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala cukup sebenarnya pujian-pujian ulama terhadap beliau. Beliau ini seorang yang zuhud dan wara', sampai disebutkan oleh Al-Bu Ya'la rahimahullah taala, Imam Al-Barbahari banyak kelebihan dan keistimewaan dalam urusan agama. Jadi beliau ni udah dipuji, maka pujian-pujian seperti ini tidak pula menggugurkan, tidak pula menghilangkan kelemahan-kelemahan beliau. Kalaupun Al-Imam Ibnu Ya'la menyebutkan kana lil Barbahari mujahidatun wa maqamatun fid din, ada kesungguhan dan ada kedudukan yang tinggi dalam agama ini, katsiratan, yang banyak. Tapi tidak menghilangkan hal itu. Baik. Kemudian sikap beliau terhadap ahlul bid'ah. Kita selesaikan dulu. Sikap beliau terhadap ahlul bid'ah. Imam Barbahari ini tegas. Beliau komitmen dengan ajaran-ajaran al-Islam. Ya. Maka beliau keras menentang pemikiran-pemikiran Jahmiyah. Ya, Jahmiyah ya, bahaya. Nah, pemikiran Jahmiyah ini memang harus ditentang. Sehingga itu praktek para ulama dari zaman ke zaman. Mu'tazilah, ya,
dan seterusnya. Beliau sangat kuat membantah itu. Termasuk juga Rafidah Syiah. Ya. Maka dalam buku ini nanti beliau betul-betul menyebutkan nanti bahaya bid'ah, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya nanti dalam masalah nomor 6. Nah, ya, di sini nanti kan kita jumpai di dalam belajar tentang belajar dalam kitab beliau, nanti akan kita jumpai bagaimana beliau memberikan satu kalimat, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur fa inna sayiral bid'i ya'udu ila yasiru kabiran. Kata beliau, hati-hatilah dengan bid'ah yang kecil, ya. Sesungguhnya bid'ah yang kecil itu akan bisa menjadi besar. Nah, ini menunjukkan perhatian beliau terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. InsyaAllah nanti kita akan baca ketegasan-ketegasan beliau terhadap bid'ah dan yang penyimpangan-penyimpangan dalam kitab ini. Murid-murid beliau, banyak orang yang menimba ilmu dan faedah kepada beliau. Ya, di antaranya adalah Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad Al-Ukbari yang dikenal dengan Ibnu Battah. Ya, yang wafat tahun 387 Hijriyah, dan ini Imam Ibnu Battah ini terkenal. Ya, termasuk juga di antara murid beliau adalah Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajarah Abu Bakar. Dan ini perawi buku ini nanti yang meriwayatkan dari Al-Imam Al-Barbahari. Karena kitab seorang guru atau tulisan seorang ulama itu biasanya diriwayatkan oleh muridnya. Siapa yang meriwayatkan? Seperti kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, itu diriwayatkan oleh muridnya dan juga anaknya. Artinya anak beliau. Anaknya itu muridnya. Jadi di antara murid beliau yang sukses itu bernama siapa? Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajarah Abu Bakar. Ini rawi kitab ini, ya, yang meriwayatkannya. Baik, kemudian di antara murid beliau juga Muhammad ibn Utsman Abu Bakar. Ini kan luar biasa. Terkait tentang ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu adalah tulisan-tulisan beliau itu banyak dari kalam-kalam beliau, tapi ditulis di kemudian hari oleh murid-muridnya. Dan Al-Khatib berkata, telah sampai kepadaku bahwa dia suka hidup sederhana dan memiliki mazhab yang sangat bagus, namun sering meriwayatkan athar yang mungkar dan batil. Ini yang tadi ini. Kemudian ucapan-ucapan mutiara dari beliau, ya, kita coba sebutkan. Ya, saya mendengar Abu Muhammad Al-Barbahari berkata, duduk-duduk untuk saling memberi nasihat adalah pembuka pintu faedah, sedangkan duduk-duduk untuk berdebat adalah penutup pintu faedah. Beliau berkata, manusia berada dalam ketertipuan terus-menerus. Di antara syair beliau, barang siapa yang puas dengan apa yang dimiliki, maka ia menjadi orang kaya yang selalu tetap di atas agama. Betapa tingginya kedudukan qanaah membuat orang-orang rendahan menjadi mulia. Jiwa seorang menjadi sempit ketika dalam kemiskinan, namun bila ia mendekat taat kepada Rabbnya, semuanya akan menjadi luas. Karya-karya beliau. Para penulis biografi Al-Imam Barbahari menyebutkan beliau memiliki banyak tulisan, namun kata pensyarah ini, saya tidak mendapatkan karya-karya ilmiah beliau kecuali hanya tulisan ini, dan penjelasannya akan beliau uraikan nanti. Wallahu taala alam. Kemudian cobaan dan wafatnya beliau. Karena kedudukan Imam Barbahari yang tinggi dan mulia, berwibawa, lagi disedani oleh semua kalangan, baik yang alim yang awam, terhormat di kalangan pemimpin, ya, maka para ahli bid'ah senantiasa membuat makar untuk memperdaya beliau dalam rangka menghancurkan karir beliau, ya, dan menjilat kepada para pemimpin ketika itu. Khalifah Al-Qahir, ya, memerintahkan kepada menterinya Ibnu Muqlah pada tahun 321 Hijriah untuk menangkap Al-Imam Al-Barbahari dan para sahabatnya. Lalu beliau bersembunyi. Sebagian besar sahabatnya ditangkap dan dibawa ke Basrah. Dan Allah membalas perbuatan Ibnu Muqlah yang akhirnya sang khalifah marah kepadanya sehingga dia melarikan diri, lalu dipecat oleh Khalifah Al-Qahir dari jabatannya dan rumahnya dilempari api. Kemudian dia ditangkap pada tanggal 6 bulan Jumadil Akhir tahun 322 Hijriah, hidup kan? Ya, matinya.
kemudian dimasukkan ke penjara, dan disiksa dengan dicongkel kedua matanya hingga menjadi buta. Lalu Imam Barbahari kembali lagi pada kedudukan semula setelah mendapatkan balasan, ya, orang-orang menentang beliau, orang yang yang ingin menghancurkan karir beliau, Allah Ta'ala balikkan lagi. Mereka membuat makar, Allah membuat makar, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah. Sehingga Abu Abdullah bin Arafah yang dikenal dengan Naftawai wafat, banyak sekali yang hadir untuk mensalatkan jenazahnya, dan Al-Imam Al-Barbahari mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam jenazah tersebut. Ya. Ketika Al-Imam Al-Barbahari melewati bagian barat, lalu beliau bersin, dan para sahabat beliau mendoakan hingga terdengar suara gemuruh, maka sang khalifah mendengar dalam tandunya, kemudian bertanya tentang kejadian tersebut dan dikabarkan kepadanya, hingga sang khalifah merasa takjub dan dengan sikap tersebut. Lalu para ahli bid'ah tidak bosan-bosan terus menerus membuat makar dan kebohongan dengan menjilat kepada Khalifah Ar-Radi. Mereka terus berusaha memfitnah Al-Imam Al-Barbahari. Akhirnya Al-Imam Al-Barbahari, ya, bergerak cepat mencari tempat persembunyian, pindah dari daerah bagian barat menuju daerah bagian timur bersembunyi. Bayangkan penderitaan ulama-ulama terdahulu. Itulah penderitaan para ulama. Dan ternyata penderitaan-penderitaan seperti ini, ya, silakan antum baca. Ya, ternyata dari masa ke masa akan didapatkan oleh para ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Begitulah tidak sukanya orang-orang terhadap para ulama Ahlussunnati wal Jamaah ini. Dan disinilah menunjukkan sikap tegas dan sabarnya Al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala ini. InsyaAllah ta'ala akan kita baca kitab beliau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan semoga kita mendapatkan akidah yang kokoh, ya, karena kitab ini bagian dari kitab rujukan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.